Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fajrudika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketujuh tentang Build Simple Robot Design. Pada PPT kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Proyek ini bertujuan untuk membangun simulasi mobile robot menggunakan ROS2JZ dan gazebo. Robot dapat dikendalikan menggunakan keyboard atau bisa dibilang sebagai telehotkey, lalu divisualisasikan di AirVis 2 serta dilengkapi sensor IMU untuk memonitor orientasi dan pergerakan robot. Persiapan sistem yang harus dilakukan pada build sistem robot design yaitu pada requirement-nya itu ada ROS2JZ, gazebo, AirVis 2, Python dengan versi 3.2 on Never, ROS-GJ Bright, ROS-Tech Publisher, Joint Stack Publisher, dan kemudian itu instalasi paket pendukungnya itu sudo apt update, melakukan sudo apt install ROS distro Saxro, ROS distro ROS-GJ. Keterangannya itu Saxro digunakan untuk membuat model robot secara modular, ROS-GJ digunakan sebagai penghubung antara ROS2 dengan gazebo. Buat package robot, sebelah kiri terdapat source yaitu MyRobot yang di dalamnya terdapat config, launch, model, dan MyRobot, resource, dan test. Package yang berfungsi sebagai wadah seluruh file dan konfigurasi robot. Package yang dibuat bernama MyRobot dan berisi file model robot, launch file, konfigurasi komunikasi gazebo, serta konfigurasi basket ROS. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai bridge ROS2 dan gazebo. Di mana di sini file gazebo bridge ini fungsi sebagai jembatan komunikasi antara ROS2 dan gazebo. Dalam pengembangan robot simulasi ini, ROS2 dan gazebo sebenarnya menggunakan sistem komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu diperlukannya sebuah file atau bridge atau penghubung juga agar kedua sistem dapat bertukar data. Pada file gz_bridge.yam digunakan untuk mendefinisikan topik-topik yang akan digunakan antara ROS2 dan gazebo. Di dalam file ini terdapat beberapa informasi mengenai nama topik, tipe pesan yang digunakan, dan juga arah dari komunikasi data. Fungsi utama dari file ini adalah menghubungkan topik simulator gazebo dengan topik ROS2, kemudian mengirimkan data sensor dari gazebo ke ROS2, mengirimkan data IMU, odometri, joint state, dan TF ke sistem ROS2. Dengan adanya file ini, komunikasi antara ROS2 dan gazebo dapat berlangsung secara real time, sehingga simulasi robot dapat menjadi lebih terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file robot.saxro yang merupakan untuk mendefinisikan dari model robot. Pada file robot.saxro ini merupakan file utama yang digunakan untuk mendefinisikan model robot. Saxro sendiri merupakan pengembangan dari URDF yang mendukung penggunaan variabel dan makro, sehingga penulisan kode menjadi lebih sederhana dan juga mudah dikelola. Pada file ini terdapat beberapa komponen seperti file yang digunakan untuk mendefinisikan model robot atau body robot. Kemudian file kedua digunakan untuk mendefinisikan roda robot, posisi roda, mulai dari posisi roda, diameter roda, dan hubungan roda dengan body robot yang ditentukan menggunakan joint. Ketiga, ada file yang mengatur parameter dari fisika robot seperti massa, pusat massa, dan momen inersia. Yang keempat, ada file ini juga digunakan untuk menambahkan sensor dan plugin simulasi. Sensor yang dapat dipasang antara lain sensor IMU untuk mengukur percepatan dan orientasi, kemudian ada sensor LiDAR untuk pemetaan dan deteksi objek, yang ketiga ada kamera sebagai pengolahan citra. Selain sensor, plugin gazebo juga dapat ditambahkan untuk mengatur pergerakan dari robot, serta menghasilkan data sensor yang lebih realistis. Selanjutnya, setelah model robot dan bridge selesai dibuat,
Langkah berikutnya adalah menjalankan dari seluruh sistem menggunakan launch file robot. Launch file digunakan untuk menjalankan seluruh sistem simulasi secara otomatis. Dan fungsi utama yaitu mengotomatisasi proses menjalankan simulasi sehingga pengguna tidak perlu untuk membuka banyak terminal dan juga menjalankan setiap node secara manual. Ketika file launch dijalankan, maka beberapa proses akan dilakukan secara berurutan. Seperti launch file akan membuka simulator gazebo halo. Yang kedua, file robot.sacro akan diproses menjadi deskripsi robot yang dapat dipahami oleh host 2 dan gazebo. Kemudian robot akan di-spawn atau dimunculkan ke dalam lingkungan simulasi gazebo. Keempat, launch file ini akan menjalankan bridge ROS 2 dan gazebo menggunakan konfigurasi yang terdapat pada file gz.bridge_bridge.yap. Dengan demikian, seluruh sistem dapat langsung dijalankannya dalam satu perintah, yaitu launch 2 launch my robot_launch.py. Setelah perintah tersebut dijalankan, maka gazebo akan terbuka secara otomatis. Robot muncul di dalam simulasi dan sensor akan mulai menghasilkan data. Dan komunikasi ROS 2 dengan gazebo akan secara langsung aktif. Hal ini membuat proses pengujian dan pengembangan menjadi lebih cepat dan lebih rapi dan juga lebih mudah untuk dikelola. Baik, berikut tampilan hasil model robot kami pada gazebo. Kami cukup menjalankan satu perintah, yaitu launch my robot.launch.py. Secara otomatis sistem akan men-span desain robot differential drive kami ke dalam simulator. Di sini kami memastikan bahwa tumpuan fisik dan interaksi robot terhadap environment-nya sudah berjalan dengan normal dan siap diuji. Next. Oke, selanjutnya Airfish 2. Kami melakukan visualisasi menggunakan Airfish 2. Di sini kami berhasil memuat file utama robot kami yang berbasis .axro. Visualisasi ini membuktikan bahwa seluruh deskripsi robot kami sukses terbaca oleh ROS 2 melalui topik robot_description. Pada bagian ini, fokus kami adalah memastikan bahwa seluruh frame koordinat dan posisi sensor pada robot kami sudah termapping dengan benar dan akurat sebelum masuk pada tahap uji coba. Untuk yang terakhir itu pengendalian robot. Di sini kami mengendalikan robotnya menggunakan keyboard laptop lewat package Teleop Twitch keyboard. Di sini ada 3 bagian yang saling terhubung. Yang di sebelah kiri itu adalah terminal keyboardnya, yaitu ketika tombol ditekan kita bisa melihat respons secara bersamaan. Di sebelah kanan robot bergerak secara fisik dalam simulator gazebo, dan di layar atas itu Airfish 2 juga akan langsung ikut merespon pergerakan tersebut secara real time. Hasil uji coba ini membuktikan bahwa robot kami berhasil melakukan pergerakan dasar seperti maju, mundur, belok kanan dan juga belok kiri. Gerakan yang sinkron antara terminal gazebo dan juga Airfish 2 ini menjadi bukti bahwa plugin differential drive yang kami pasang di file robot kami sudah terintegrasi dan terkomunikasi dengan sempurna di sistem ROS 2. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.